Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mengulas materi teks cerita fantasi beserta pembahasan soalnya. Cerita fantasi adalah teks cerita yang mengandung keajaiban atau keanehan. Jadi hal-hal yang tidak logis bisa terjadi dalam teks cerita fantasi. Kita masuk ke ciri-ciri teks cerita fantasi. Nah, inilah 4 ciri umum yang melekat pada teks cerita fantasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis teks cerita fantasi. Jenis teks cerita fantasi ada 2, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dan berdasarkan latar. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, kita juga membagi menjadi 2, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah cerita yang seluruh isinya itu fantasi, tidak ada di dunia nyata. Sedangkan fantasi irisan ada beberapa bagian dari cerita itu seperti nama tokoh, tempat, dan waktu yang ada di dunia nyata. Seperti contoh kita sebelumnya, Silani bertarung dengan ikan di sungai. Itu termasuk fantasi total ya, bukan irisan. Kenapa? Karena nama sungainya tidak ada di sungai saja, belum menunjukkan sesuatu yang ada di dunia nyata. Kecuali Silani bertarung dengan ikan di sungai Kapuas, baru itu fantasi irisan. Sungai Kapuas ada di dunia nyata. Semua. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan latar cerita juga ada 2, yaitu sezaman dan lintasnya. Apa itu cerita fantasi sezaman? Cerita fantasi sezaman adalah teks cerita yang hanya menggunakan satu latar waktu saja. Kalau dia di masa sekarang saja. Tapi kalau lintas zaman, teks cerita fantasi yang menggunakan lebih dari satu latar waktu. Dari masa sekarang, tokohnya pergi ke masa depan atau pergi ke masa lalu. Selanjutnya kita bahas unsur intrinsik teks cerita fantasi. Ada 6, tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema ini tentang apa? Ide cerita. Alur, jalan cerita. Latar ini apa? Ya, latar adalah keterangan waktu dan tempat pada cerita. Tokoh, pemainnya, penokohan, watak pemain. Orang pertama artinya penulis ada dalam cerita. Penulis berperan sebagai tokoh aku. Kalau dia pelaku utama, berarti penulis adalah tokoh utama. Sedangkan orang pertama pelaku sampingan, penulis ada dalam cerita, tapi penulis bukan tokoh utama. Orang ketiga serba tahu, penulis tidak ada dalam cerita, dia hanya menceritakan kisah orang lain. Selanjutnya amanat. Apa itu amanat? Ya, pesan yang terdapat dalam cerita. Nah, selanjutnya kita lihat struktur teks cerita fantasi yang terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, orientasi adalah pengenalan, bagian awal yang berisi pengenalan cerita. Selanjutnya komplikasi. Ya, komplikasi ini masalahnya, tempat masalahnya yaitu bagian ketiga sisi. Ya. Nah, pada bagian resolusi di sini masalah sudah mulai terpecahkan dan nampak penyelesaian masalahnya. Sekarang kita lihat pola pengembangan struktur teks cerita fantasi. Untuk pembahasan kali ini, karena ini pembahasan yang kemudian, kita fokus ke pola pengembangan komplikasi. Pola pengembangan komplikasi ada 3. Pertama, ya, perubahan latar. Kemudian perubahan latar ini fokus ke latar tempat ya. Jadi kalau misalnya ada contoh teks cerita fantasi yang pengembangan
pengembangan komplikasinya dengan perubahan latar tempat. Misalnya tiba-tiba aja dari rumah dia tidur, kemudian tiba-tiba dia sampai di sebuah istana. Baru itu pengembangannya perubahan latar tempat. Karena latar di sini dia fokus ke tempat. Kalau yang kedua, melompat pada zaman berbeda. Ini masanya yang berubah. Nah, kalau misalnya ada contoh pola pengembangan itu dia berubah latar tempat juga berubah latar waktu. Itu termasuk pola pengembangan apa? Pada zaman yang berbeda. Kalau misalnya pada contoh tersebut sudah ada perubahan waktunya, misalnya tiba-tiba aja dia sampai masa lalu bertemu dengan manusia purba, artinya kan tempatnya juga berpindah itu. Tapi itu fokus ke melompat pada zaman berbeda, karena yang difokuskan adalah perpindahan waktunya. Dia sampai ke masa lalu, dia sampai ke zaman purba. Jadi kalau misalnya ada perubahan waktu sekaligus perubahan tempat, berarti opsinya ini. Perubahan waktu. Kalau perubahan latar, memang yang berubah itu hanya latar saja yang dijelaskan pada cerita. Terakhir, menghadirkan tokoh lain. Nanti ada tokoh baru yang menimbulkan masalah dalam cerita itu. Nah, kaidah pembahasan teks cerita anak itu ada 6. Pada pembahasan kali ini saya fokuskan ke 4 saja. Yang pertama, penggunaan kalimat serapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Apa artinya? Berarti harus ada latar, harus ada serapan panca indera. Kalau misalnya contohnya, saya menemukan sebuah buku berwarna merah, apakah itu sudah termasuk kaidah kebahasaan ini? Belum ya, karena tidak ada latarnya. Baru indera saja, yaitu melihat buku berwarna merah, penglihatan, tapi latarnya belum ada. Kalau ini contohnya misalnya tiba-tiba saya sampai ke sebuah sekolah yang sangat megah, besar dan luas dengan dinding berwarna biru. Itu termasuk contoh ini. Latarnya sekolah, penglihatannya mata. Dia lihat sebuah sekolah yang besar, megah dan berwarna biru. Kedua, apa itu konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung. Jadi kalau konjungsi urutan waktu berarti kata hubung yang menandakan waktu. Kata hubung menandakan waktu menandakan proses. Misalnya setelahnya, setelah itu, lalu, kemudian, selanjutnya, itu termasuk kata hubung urutan waktu. Nah, untuk kebahasan penggunaan kalimat langsung perlu diperhatikan cara penulisannya. Bagaimana penulisan kalimat langsung itu? Huruf pertama dalam tanda petik pertama harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, aku bertemu Rani tadi pagi, ucap Rara pada Ali. A ini harus kapital, huruf pertama dalam tanda petik pertama. Kalau ini contoh kutipan pengiring. Tapi kalau misalnya jenis kalimat langsungnya kutipan pengiring kutipan, ini jadinya A-nya kapital, W-nya kecil, tidak kapital lagi karena yang kapital itu huruf pertama di tanda petik pertama. Aku bertemu Rani tadi pagi, koma, baru tanda petik ya. Setelah itu ucap Rani, koma, tanda petik lagi yang diucapkannya wajahnya sedih. Tutup titik baru petik. Kata ganti itu ada 3, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Untuk orang pertama itu adalah kata ganti untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menyebutkan diri kita tanpa menyebutkan nama. Orang pertama ada 2, tunggal, jama. Tunggal artinya 1. Berarti bagaimana kita menyebutkan diri kita saja, diri sendiri. Aku, saya, dan lain-lain. Kalau jama lebih dari 1. Bagaimana kita menyebutkan yang ada di kita dalamnya, tapi lebih dari 1, tidak hanya kita saja. Kita, kami. Selanjutnya orang kedua, terbagi 2, tunggal, jama. Orang kedua adalah orang yang bisa kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Orang yang bisa berinteraksi dengan kita secara langsung, itu adalah orang kedua. Berarti kita bisa berbicara dengan kamu, tunggal, 1, kamu, Anda, jama, kalian. Apa yang kalian lakukan hari ini? Berarti si kalian bisa ya langsung menjawab pertanyaan si penanya, karena si kalian ini bisa berinteraksi langsung. Yang ketiga,
ketiga adalah orang yang dibicarakan. Kita tidak bisa berbicara dengan orang ketiga. Jadi kata ganti orang ketiga itu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang yang kita bicarakan selain menyebut namanya. Kalau dia tunggal, kita bisa menyebutkan dengan dia. Nah, misalnya begini, aku melihat dia kemarin. Apakah si aku ini sedang berbicara dengan si dia? Tidak, si aku sedang berbicara dengan orang kedua, misalnya kamu sedang membicarakan dia. Jadi dia tidak diajak bicara, tapi dia dibicarakan. Orang ketiga hanya bisa dibicarakan. Kalau dia lebih dari satu, kita menyebutnya dengan mereka. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal ini. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, teks berikut merupakan jenis teks cerita fantasi. Fatur terus berlari. Ia ketakutan melihat sosok Bung Karno di museum tadi. Nah, sampai kalimat kedua ini kita tahu itu adalah fantasi, irisan. Karena tokoh ada di dunia nyata. Yang kedua, faktor yang menjadi alasan kutipan di atas tergolong fantasi adalah jawabannya C. Selanjutnya, latar tempat dan suasana yang sesuai dengan kutipan berikut. Ini masih kutipan yang sama. Kemana dia tadi? Di museum ya. Tempatnya di museum dan suasana menegangkan. Yang selanjutnya, amanat yang terdapat pada kutipan di atas adalah A. Kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan karena ada dijelaskan pada kutipan sebelumnya. Ini lanjutkan perjuangannya. Berikut yang merupakan contoh teks cerita fantasi adalah, kalau yang A, siang itu Zikra pergi ke rumah Raffi. Ia meminta Raffi mengajarkannya menjawab tugas bahasa Indonesia karena ia izin saat pelajaran bahasa Indonesia. Kedua, aku memiliki teman yang bernama Zikra. Zikra sangat aktif dan periang. Ini tergolong teks deskripsi. Yang ketiga, Zikra, ayo kita berangkat sekolah. Lambat. Ini belum ada. Yang keempat, Zikra berjalan sendirian di bawah panas terik. Ia terlihat kelelahan karena telah berjalan jauh. Tiba ia mendengar suara memanggilnya. Ternyata itu Raja Semut yang menawarnya minuman sari bunga. Ini jawabannya B, opsi keempat. Watak Rangga yang terdapat pada kutipan berikut adalah, akhirnya Rangga menghentikan serangan. Ia tak bisa menyerang muridnya sendiri walau muridnya itu sangat berhasrat untuk menyerang. Jawabannya A. Amanat yang terdapat pada kutipan di atas ini sudah tersurat ya. Jawabannya B. Berdasarkan latar yang digunakan, contoh teks berikut termasuk jenis cerita fantasi apa? Rido terus berlari. Ia ingin segera bertemu dengan ibunya. Perjalanan ke masa lalu bersama peri kecil memang membuka mata hatinya. Ia menyaksikan, nah ini berarti dari masa sekarang ke masa lalu itu lintas zaman. C. Hal yang membuat cerita berikut tergolong fantasi adalah, malam semakin dingin dan larut. Bea masih terbangun dan tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian tadi siang saat di kantin sekolah. Saat itu ia tak mampu mengendalikan kekuatannya hingga menghancurkan kantin. Jawabannya D. Susunan kalimat berikut agar menjadi cerita yang padu adalah, berarti urutannya 2, 4, 1, 5, 3. Aku pernah mendengar cerita tentang laki yang menjelajahi pegunungan Meratus dari ayahku. Cerita itu tidak bisa hilang begitu saja dari ingatanku, karena menurut ayah, lelaki pemakai bulu bariaban itu adalah datuku dan anak bungsunya adalah kakekku sendiri. Sekarang aku sedang di hadapan laki-laki itu. Namun, sekarang ia tak lebih dari mayat hidup. Seluruh tubuhnya dilapisi semen. Selanjutnya, paragraf berikut merupakan bagian struktur dari komplikasi yang dikembangkan dengan, di tengah asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi berguncang dan boom, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Berarti yang berubah apanya? Latarnya, tempatnya. Berarti jawabannya ada B, dikembang. Selanjutnya, struktur teks cerita fantasi yang ditunjukkan oleh kutipan berikut yaitu, hari itu mentari bersinar cerah. Handi, Doni, dan Arya sedang melakukan pengamatan di Museum Puntan Tular. Ini sudah pasti orientasi ya. Yang merupakan paragraf resolusi dengan pola pengembangan lompatan waktu adalah A, sudah pasti salah ya, karena tidak ada resolusi di sana. Dela beristirahat beberapa perendah ia melihat seekor semut. Semut itu minta maaf, tidak ada perubahan latar waktunya. Dela pun yang ketiga, Dela pun menutup mata. Ia menguatkan tekad dan perlahan mencoba menghilangkan rasa takut. Ia terus berlari dan menapaki jembatan. Tidak ada latar waktunya. Yang keempat, monster purba itu tertegun melihat Dela yang terjun bebas bersama ujung sungai yang curam. Dela menutup mata mencoba menikmati buih-buih dan air yang menyentuh kulitnya. Setelah itu, betapa bahagianya Dela karena telah kembali ke masa sekarang. Jawabannya B. Soal selanjutnya, berikut yang merupakan contoh penggunaan kalimat serapan panca indera untuk mendeskripsikan latar adalah, yang A, salah ya, tidak ada latarnya, ini baru serapan kalimat panca indera saja. Yang B, juga tidak terjelas latarnya. Yang C, tidak ya. Yang D, di malam yang kelam dan hening, aku sampai di kubu itu beratapkan jerami. Jawabannya D. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks cerita fantasi yang terdapat pada teks berikut adalah, di tengah asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi berguncang. Boom, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Tempat itu dipenuhi bunga-bunga. Coba kita lihat, di tengah itu ada kata depan. Terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Bertiga, kalimat serapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Depan juga ada ungkapan keterkejutan seperti tiba-tiba bumi berguncang. Berarti jawabannya B. Selanjutnya, perbaikan kalimat langsung berikut yang tepat adalah, ini kesalahannya pada huruf pertama, tanda petik pertama itu menggunakan huruf kecil. Kemudian setelah kata taman harusnya tanda baca koma, bukan titik. Berarti jawaban yang benar adalah C.
Selanjutnya, penggunaan kata ganti orang ketiga jamak terdapat pada kalimat nomor 2 dan 3 mereka. Kalimat berikut yang berisi kata ganti orang kedua jamak adalah B. Kalimat berikut yang berisi ungkapan keterkejutan yang mana? Jawabannya A. Frasa kias bintang kelas memiliki makna. Jawabannya C.